Ya memang dibolehkan berpoligami itu. Saya tidak Iya, tapi kenapa kamu tidak mau? karena menurutku itu berat, harus jaga hati dan perasaan gitu loh. Iya, Dan berarti dan dalam hati dan kecilmu juga Mas, menentang ajaran Allah, betul? bukan menentang. Ini Soalnya kan gimana? Sakit kepala saya. Hah? Anda mengerti agama Islam? Mengerti? Saya mengerti lah, tapi nggak Tadi banyak. Anda bilang nggak ngerti. Nggak ngerti. Kan aku bilang bang, aku nih nggak ngerti, tapi Nggak paham ngerti sedikit. tapi ngerti. Kadang-kadang ngerti, kadang-kadang nggak ngerti. Memang ada saklarnya, memang mereka ini. benar. Ini udah ragu-ragu. Ya, saya Muslim. Ya, silakan yuk. Kita diskusi dengan baik. Nyalakan kamera. Kok berisik banget? Di tengah jalan apakah sedang menjalankan tugas memarkir kendaraan? Itu bagaimana? Oke. Elin, kamu muslimah ya? Ya, Oke. Gimana? Sudah menyimak dari tadi? sudah. Atau jangan-jangan kamu sudah mengakui bahwa orang Islam itu mempertuhan Muhammad? Itu menurut definisi Bang Edis ya. Kalau orang yang menuruti mentunduk, patuh, Itu bukan definisi saya, itu definisi Al-Quran. tapi kalau saya pribadi, saya tidak menuhankan Muhammad. Oke. Gini, menurut Contohnya Al-Quran. saya menentang poligami loh Mas Edis. Waduh. Berarti kamu tidak mau taat dan patuh kepada Muhammad ya? Enggak, Waduh, mantap nih teman-teman ya. Wah. Oke, Elin, kenapa kamu tidak mau taat dan patuh sama Muhammad? apa? Kenapa kamu tidak mau patuh dan taat sama Muhammad? Tidak semuanya yang saya patuhi. Tidak semua perilaku atau apa yang saya patuhi, cuma saya Artinya hanya ada yang kamu lawan dari Muhammad ya? saya menentang poligami. Tentang poligami. Menurut kamu ajaran Muhammad tuh tentang poligami nggak benar gitu ya? Benar, ada di Al-Quran itu Iya, perintah. tapi menurut kamu itu tidak baik. Menurut kamu tidak baik gitu ya? Bukan tidak baik, itu malah bagus bagi yang mampu. Ini saya jadi mumet nih kepala saya nih. Tadi dia bilang menentang, sekarang. Itu Jadi gimana nih Elin? saya pribadi, Mas Idris. Oke. Kak Elin pribadi mengatakan bahwa tidak mau mentaati Muhammad dalam urusan poligami. Ya, Karena apa? karena saya tidak mau Karena tidak mau. menjalankan itu. Tidak mau menjalankan itu. Ada banyak wanita-wanita yang tidak mau menjalankan itu. Saya juga pernah kemarin bikin podcast singkat. Di dalam podcast singkat saya ini, saya ngobrol dengan seorang muslimah juga. Ini ya, ini kan tunjukkan saya ya. Jangan khawatir, Anda tidak seorang diri, ya. Ada juga seorang muslimah yang persis punya pandangan sama seperti Anda. Nih ya, ini podcast saya dengan dia. Nih. Nggak ada agama satupun yang nggak ngajarin sesuatu kebaikan. Kalau mengajari punya istri banyak baik nggak? Sebenarnya itu kan ada di zaman Nabi ya, soal poligami ini. Cuma kalau untuk sekarang kayaknya enggak deh. Aku tanya Berarti kak dia nggak sepakat dengan poligami. enggak. Enggak. Aku bukan hidup di zaman Nabi. Karena bagi aku poligami itu waktu zaman dulu, kenapa adanya poligami? Karena mereka ngebantu janda yang nggak mampu. Tapi sekarang artikan poligami itu malah jadinya selingkuhan. Oh gitu ya. Ini pandangan baru nih. Tapi nggak takut nanti dimarahin Pak Ustadz.
Kalau saya, Tentang Mas Edis, poligami. kalau saya bukan menentang. Tadi katanya menentang gimana? Bukan menentang, cuma saya tidak melakukan. Artinya Anda tidak mau diterapkan ajaran agama Islam itu kepadamu ya? Bukan tidak mau diterapkan, kalau yang lain silahkan. Tapi kalau Iya, saya pribadimu sendiri itu tidak mau ya? pribadi saya sendiri gitu. Tapi di Tapi dalam bukan ayat di dalam Al-Qur'an laki-laki muslim itu boleh mencari istri-istri dengan harta yang mereka miliki. Boleh. Ya kenapa Anda menentang ajaran Allah? Saya tidak menentang, saya membenarkan, cuman saya tidak sanggup gitu loh. Iya, artinya Anda menentang. Gini, misalnya kamu punya suami. Menurut Al-Quran, suami-suami yang Islam itu bebas mencari istri-istri dengan harta yang mereka miliki. Betul. Ya, Oke, betul. ketika suamimu hendak melaksanakan firman Allah itu, apakah Anda tidak senang dia sedang melaksanakan syariat Allah? Durhaka Anda kepada suami. Loh, ada hadisnya. Nanti kalau istri mau dipoligami masuk surga. Loh, biar mulus akal, biar rencana suami pengen nambah istri biar lancar. Jadi harus ada hadis. Istri yang mengizinkan suaminya kawin lagi, maka pintu surga akan terbuka lebar. Betul? Gimana? Bagi yang mau menjalankan, Mas Edis. Bagi yang mau menjalankan. Oke, apakah kamu tidak mau pintu surga terbuka lebar? Masih banyak jalan surga selain poligami. Duh, gimana ini orang ini? Elin, sekarang itu masalahnya adalah kamu tidak mengerti isi Al-Quran. Mau saya tunjukkan ayatnya bahwa suami-suami ya muslimah ya, muslim maksudnya, itu boleh mencari istri-istri dengan harta yang mereka miliki. Memang ada ayatnya. Iya, ada ayatnya. Jadi tidak perlu saya jelaskan lagi. Bahkan tidak perlu izin istri pertama, istri kedua, nggak perlu. Betul. Iya, ada ijab, ada qabul, ada saksi, sah. Tahu nggak Wali Puncak juga. Bogor? Tahu? Ada filmnya itu, Kawin Kontrak. Pernah nonton film Kawin Kontrak? Selain apa? Selain ijab kabul, harus ada wali nikah juga. Iya, nih, coba nih kita putarkan ya. Nih, kita putarkan videonya. Nih. Kalau orang kawin kontrak tuh kira-kira ada wali nikahnya nggak ya? Baik, sebentar. Kita anukan ya, ini kan ya. Nggak sah itu nikahnya. Sebentar ya. Sebentar. Pelan-pelan ya. Apakah kalau menikah itu perlu izin pertama? Perhatikan ya. Nih. Kalau dengan poligami bisa menjaga, lanjutkan. Tapi justru menghancurkan, jangan. Oleh sebab itu maka ini dia tidak kaku seperti besi. Dia Sebentar Nian ya. poligami diam-diam. Apa hukumnya dalam Islam dan bagaimana pandangan Islam? Dua saya jelaskan. Pertama pandangan negara, yang kedua pandangan agama. Menurut pandangan agama Islam, sah nikah kalau cukup rukun dan syarat. Ada mahar, ada ijab, ada qabul, ada wadi, ada dua orang saksi. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat salat dan sebentuk cincin emas tunai. Sah. Tak ada syarat izin istri pertama menurut hukum fikih. Tapi menurut hukum Republik Indonesia tidak sah nikah kecuali izin istri pertama. Nah. Jadi menurut hukum Islam sah. Nih. Salam kenal Ustaz, salam kenal juga. Bagaimana hukum suami menikah siri dengan wanita lain belum mendapatkan persetujuan dari istri pertama? Bagusin dulu kerahnya. Bagusin. Pertanyaan bagus ini, yuk. Silakan. Batuk dulu dia, batuk dulu. Nah. Ibu, Bapak mau jawaban menurut hukum fikih Islam atau menurut hukum kompilasi hukum Islam Indonesia?
Dari bunyi semua tadi macam mau mengamuk orang. Mau jawaban menurut hukum fikih Islam atau kompilasi hukum Islam Indonesia? Semua kenal. Ini ya, ini jawabannya kalian lihat ini ya. Perlukah izin nih? Ustaz, saya mengizinkan suami saya kawin lagi. Tapi dalam hati kita dongkol. Bagaimana tuh Pak Ustaz? Masuk surga apa tidak? Masuk, cuma agak lambat sih. Orang itu disuruh beramal dengan ikhlas. Nah, Bapak pandai-pandailah merayu. Adinda, maukah engkau kutunjukkan suatu amal kalau kau laksanakan ini kau masuk surga secepat-cepatnya? Apa itu Bang? Izinkan abang nikah lagi. Nah, makanya kalau mau masuk surga secepat kilat, izinkan suami nikah lagi. Biar cepat masuk surga. Makanya sangat kuat dugaan hadis-hadis itu akal-akalan para suami. Hadis-hadis itu akalan para lelaki. Wah, tidak percaya. Mana ada perempuan nulis hadis? Coba perempuan ikut nulis hadis, pasti nggak masuk tuh hadis. Mana Elin? Apanya yang gimana? Apakah kamu setuju bahwa hadis-hadis itu salah satu tujuannya adalah dibuat untuk menjajah wanita? Untuk laki-laki, bagaimana laki-laki itu mengontrol wanita? Enggak juga sih. Enggak juga. Berarti dia nggak nangkep yang kita omongin. Enggak, saya itu bukannya nggak membenarkan hadis kan. Terus? Ya memang dibolehkan berpoligami itu. Saya tidak Iya, tapi kenapa kamu tidak mau? Karena menurutku itu berat, harus jaga hati dan perasaan gitu loh. Iya, Dan berarti dalam hati kecilmu juga, menentang ajaran Allah, betul? bukan menentang. Ini Soalnya gimana? kan Sakit kepala saya. Mas Bukan Edi, bukan menentang. itu hukumnya tidak wajib. Tidak wajib. Dikatakan di sini boleh mencari istri-istri dengan harta yang dimiliki, tapi kamu tidak mau, melarangnya bahkan. Kalau suamimu pengen nambah istri, apakah kamu akan melarangnya? Tidak melarang. Tadi katanya melarang. Oke lah Elin, saya sakit kepala nanti ngomong sama kamu. Saya tidak melarang. Terus gimana? Saya tidak melarang. Terus? Tapi saya tidak mau. Saya Iya, milih artinya cerai, kamu artinya tidak mau kalau ajaran Allah itu diterapkan, betul? Ya mau aja bagi yang lain. Bukan bagimu loh, bagimu Elin, bagimu. Kamu mau nggak ajaran Allah itu diterapkan? Mau. Cuma Oke, berarti kalau suamimu harus mencari istri-istri dengan duit yang dimiliki, kamu izinkan? kalau itu bukan kewajiban, tunggu. Oke lah Elin, mungkin Itu saya dasar agak hukumnya sedikit dulu. berat ini. Nampaknya kita tidak di dalam satu frekuensi yang sama ini. Jadi ya, kepala saya udah agak sedikit. Kecuali ada ayatnya. Kebetulan jatah bodrek sama Panadol agak udah habis. Kecuali ada ayatnya Mas Edis. Oh, Kecuali ada ayatnya. Mau saya tunjukkan ayatnya? Kecuali ada ayatnya seperti perintah puasa. Baik, diwajibkan saya tunjukkan atas kamu ayatnya ya. berpuasa. Saya tunjukkan Kalau ayat-ayatnya. berpoligami tidak ada diwajibkan atas kamu berpoligami. Itu enggak ada. Oke, Mas. sekarang saya tanya, boleh nggak Cuman itu suami? dibolehkan saja. Oke, baik, dibolehkan. Baik ya, nih. Bentar ya, kita tunjukkan surat An-Nisa. Bentar. Kalau An-Nisa. dibolehkan saja, kalau menentang itu berarti tidak berdosa, Mas Edis. Menentang tidak berdosa, tapi katanya aduh ini gimana sih ini
Oke lah, saya tadinya mau serius sama kamu, cuman kamunya agak sedikit muter-muter, Elin. Kita lanjut besok lagi ya. Nanti kalau udah kamu pelajari baru naik lagi ke sini, oke? Nah, sudah macet dia. Nampaknya dia sudah matikan sinyal. Dia macet loh teman-teman. Nanti dia terpental sendiri nih. Ini bukan saya yang bikin-bikin, nanti disangkain saya yang nurunin. Nah kan, turun sendiri kan? Yuk. Ini berat ya teman-teman ya. Oke, kita kasih naik ada saudari Alfi. Oke, Alfi 01. Ini banyak wanita-wanita muslimah yang datang hari ini. Nampaknya makasih Bang Aman, makasih Bang Aman, makasih. Ya, saudari Alfi. Ya, Alfi 01. Kita tunggu ya, Alfi ya. Ya, saudari Alfi 01, apakah Anda seorang muslimah? Halo Alfi. Halo. Pria. Profil wanita, ternyata pria. Orang cadaran, ternyata pria. Oke, silakan Alfi, nyalakan kamera. Alfi. Saudara Alfi. Jangan ngambek Bang, jangan ngambek. Kalau grogi boleh didampingi Ustadz. Kalau misalnya sudah malu dilihat orang, Anda sebagai muslim boleh ganti yang lain. Silakan. Gimana ini caranya ini? Oke, saya kirimkan permintaan untuk menyalakan kamera. Boleh. Sudah di layar Anda, silakan di-oke-kan atau iyakan atau terima. Di mana? Belum nyampe. Di layar Bang, di layar. Kan lihat di layar Anda itu ada undangan dari saya untuk menyalakan kamera. Nggak ada. Oke, selain Anda bohong, wajah perempuan, Anda jadi laki-laki. Anda bohong juga, di layar Anda tidak ada tulisan. Tapi saya maklum, memang Anda sedang melaksanakan ajaran Muhammad. Di dalam ajaran Muhammad boleh berdusta dalam 3 hal, betul? Nah kan? Oke, baik. Tidur di bawah dulu. Kita undang muslim yang lain, silakan. Berat mereka ini teman-teman ya. Teman-teman begini ya, di dalam ajaran agama Islam itu boleh berdusta di dalam 3 hal. Dan itu Muhammad yang ngajarin. Ya. Kalau misalnya kalian tidak percaya, coba datang ke Mabes Polri dulu. Nah, kata orang ini, orang Islam diajarin sama Muhammad boleh bohong, berdusta dalam 3 hal. Boleh gimana? Yuk silakan. Kita kasih naik ada Ari Sayang Muna. Oke. Ari Sayang Muna. Ya sudah semakin malam teman-teman, mungkin sudah banyak yang tidur ya. Sudah banyak yang ngantuk. Ya, Ari Sayang Muna, selamat malam. Ya, malam kembali. Ya, muslim Bang. Muslim. Muslim. Silakan Bang, nyalakan kamera. Ya. Kamera kamu kak rusak lah nih Bang. Kamera rusak. Oke lah. Oke. Nah, gitu kan kelihatan. Coba agak geser sedikit. Geser sedikit. Oke. Jangan setengah-setengah Bang, mukanya jangan setengah. Nah, iya silakan Bang. Ari Sayang Muna, silakan Ari. Diskusi agama stop menuankan Muhammad. Ya kan? Ya. Bang, agama apa yang Muhammad Bang? Kamu, agamamu Islam. Gimana? Cocok tuh. Gimana? Nggak cocok abang itu. Nggak cocok. Ada Al-Quran di situ? Hah? Ada Al-Quran nggak di situ? Gimana? Al-Quran ada? Kalau soal agama aku memang kurang paham.
Ya pantesan Tapi kalau menurut aja Anda abang- bilang Islam tidak menuhankan Muhammad. Yang bilang Islam tidak menuhankan Muhammad adalah orang yang tidak paham agama Islam, dan orang itu adalah Anda. Betul? Mana aja bang tanya, kalau sama orang Islam, Iya, masih sama Allah yang- orang awam. Kalau orang Allah. yang mengerti ajaran agama Islam, dia mengakui itu. oh bang, kalau abang yang bilang ini, abang kan agama, aku agama Islam, nah, udah. Jadi kalau itu bang, itu adalah Nabi kami, bukannya Tuhan. Oke, kalau ada Muslim yang mengakui, orang-orang Islam yang mengakui bahwa Muhammad itu Tuhannya gimana? Itu kan yang sesat bang. Sesat. Berarti orang yang mengerti ajaran agama Islam itu justru dia sesat. Bang dengar lo bang ya. Tadi Anda kan bilang Anda tidak punya ilmu tentang agama Islam. Sekarang Anda malah bilang orang yang ngerti agama Islam sesat. Ini gimana? di situ dia bilang kan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, Cuman itu aja. Artinya ada tuh bang. Apa menuhankan itu? Allah. Tiada Ya. Tuhan selain Allah. Kamu menjadikan Allah sebagai Tuhan. Allah. Betul. Nah, Muhammad itu ada utusnya Allah bang. Ya, kamu jadikan Allah itu sebagai Tuhan, betul? Iya. Apa maksudnya? itu- Apa maksudnya dia dijadikan Tuhan tuh maksudnya gimana? Ya maksudnya itu ya, awak sembahlah dia. Apa permintaannya di Al-Quran itu ada lengkap semuanya. Tapi kalau Disembah. orang di situ stop kan, Disembah itu Muhammad. gimana maksudnya? aku tanya sama abang, agama apa yang menuhankan Muhammad? Udah dibilang agama yang Islam kok, gimana sih? Mana pula agama Islam pula? Apa tiap bang ngarang-ngarang nih berita ini? Anda ngerti Mana agama ada Islam? Hah? Anda mengerti agama Islam? Mengerti. Saya mengerti lah, tapi nggak banyak. Tadi Anda bilang nggak Nah, ngerti. nggak ngerti. Kan aku bilang bang, aku nih nggak ngerti, tapi Nggak paham ngerti sedikit. tapi ngerti. Kadang-kadang ngerti, kadang-kadang nggak ngerti. Memang ada saklarnya memang mereka ini. Oke udah, saya undang dulu yang ngerti agama Islam. Kadang-kadang ngerti, kadang-kadang nggak ngerti. Aduh, pusing pala saya teman-teman ya. Di dalam diskusi agama seringkali menjadi ruang yang sensitif karena menyentuh sisi terdalam identitas dan keyakinan seseorang. Sayangnya dalam beberapa perdebatan, semangat untuk saling memahami terkalahkan oleh keinginan untuk membenarkan diri sendiri. Ketika agama dijadikan alat pembenaran mutlak tanpa ruang dialog, potensi spiritualnya justru mengecil dan yang tersisa hanyalah formalitas serta klaim kebenaran sepihak. Padahal esensi agama adalah membentuk manusia yang lebih bijak, adil, dan penuh kasih. Justru ketika kita mampu mendengar dan mempertimbangkan pandangan lain tanpa langsung menolaknya, di situlah iman kita diuji dan diperdalam. Diskusi agama tidak harus berakhir dengan kesepakatan, tapi harus dimulai dengan penghormatan terhadap perbedaan. Disclaimer, ini hanyalah diskusi, bukan ajang untuk mencari pemenang atau penjuara. Jadilah penonton yang baik dan bijak, ambil nilai positif dari video ini, buang nilai negatifnya. Tuhan Yesus memberkati.